Selamat sore, rekan-rekan, sahabat-sahabat guru, terkhususnya guru kampung, di mana saja berada. Sore hari ini, bisa lihat ke sini, di samping kanan saya ini, sudah bersama dengan saya, Kepala SMP Negeri 2 Larantuka. Pasti sudah kenal, ya. Namanya Agustinus Arakian Hajon. Saya sudah mengenal sebelum menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Larantuka. Tepatnya waktu itu di SMP Satap Riang Puho. Ya, terima kasih banyak Bapak ya, sudah membimbing kami waktu itu. Sore hari ini beliau diundang ke sini berbagi tentang strategi membangun iklim belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita menyapa. Selamat sore Pak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sejak kapan menjadi kepala di SMP Negeri 2 Larantuka? Terima kasih Pak Maksi. Saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Larantuka sejak tahun 2016. 2016 ya. Ya. Tepatnya bulan April 2016. Bagaimana perasaan waktu itu sekian tahun menjadi kepala sekolah di kampung di SMP Satap Riang Puho, lalu mendapat tugas baru kepala sekolah di SMP Negeri 2 Larantuka? Sebenarnya sama saja, bahwa mengepalai sebuah sekolah di Larantuka dengan yang di Riang Puho di Tanjung Bunga sama saja sebenarnya. Namun saya merasa sedikit lebih berbangga karena setelah melewati masa yang sedikit sulit di Riang Puho, saya kemudian dipercayakan oleh Dinas PKO untuk mengambil pimpinan di SMP Negeri 2 Larantuka. Bagi saya ini sebuah kepercayaan dari sebuah sekolah kecil menuju sebuah sekolah yang lebih besar. Ya, Pak Kepala, kami cukup kehilangan waktu itu memang karena saya masih ingat, saya bicara ini juga saya punya bulu kuduk berdiri ini. Kekeluargaan ya, kekeluargaan begitu hidup di sana, dan Pak Kepala harus meninggalkan kebersamaan kita waktu itu. Tapi saya bersyukur dalam komunikasi kita terus tersambung dan sampai hari ini kita bertemu. Bisa di-sharingkan sedikit awal memimpin SMP Negeri 2 Larantuka? Ketika saya masuk SMP Negeri 2 Larantuka tahun 2016, perlu saya gambarkan bahwa saya datang dari SMP 1 Atap Riang Puho yang jumlah siswanya waktu itu sekitar 150. Betul. Kemudian saya masuk di Negeri 2 Larantuka dengan jumlah siswa sekitar 700-an. Saya bersama teman guru di Riang Puho, kita 12 orang waktu itu. Iya. Kemudian saya datang ke SMP Negeri 2 Larantuka dengan teman guru dan pegawai sekitar 50 orang. Satu perbedaan yang cukup mencolok, yang kemudian membuat saya, itu tadi, pertama saya merasa bangga, saya dipercayakan dari yang kecil ke yang besar, sekaligus sebuah tantangan baru bagi saya untuk bagaimana membawai sebuah sekolah dengan kekuatan siswa dan guru seperti tadi. Hal sederhana apa yang dilakukan waktu awal masuk memimpin SMP Negeri 2 Larantuka? Yang itu tujuannya untuk bisa membangun motivasi atau semangat untuk bekerja sama di SMP Negeri 2 Larantuka. Sebagai seorang kepala sekolah baru di sebuah sekolah, tentunya ketika saya datang pertama di SMP Negeri 2 Larantuka, saya paling tidak berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang seluruh perjalanan SMP Negeri 2 Larantuka itu sendiri. Saya paling tidak berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang siswanya, gambar tentang guru dan pegawainya, dan iklim kerjanya mereka di sana. Sehingga hal pertama yang saya buat pada waktu itu ialah saya mencoba mendapatkan informasi itu dari sekian banyak stakeholder yang ada di sekolah. Baik itu teman-teman guru, para pegawai, juga para siswa. Itu yang pertama yang saya lakukan.
Baik Pak Kepala Sekolah, kita masuk ke inti dialog kita hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Pak Kepala Sekolah untuk men-sharingkan, untuk berbagi berkaitan dengan akan seperti apa iklim dibangun, dibentuk untuk bisa menghadirkan sebuah pembelajaran yang menarik di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya beri kesempatan. Terima kasih Pak Maksi untuk kesempatan bersharing ini. Ya. Sebelum saya sampaikan, saya harus tegaskan lagi, ini adalah bentuk sharing dari saya Ya. tentang rencana yang akan kami kerjakan di SMP Negeri 2 Larantuka. Ya, ya. Seperti kita ketahui bersama, ketika badai corona ini menghantam dunia di bulan Maret kemarin, segala yang bersifat normal kemudian berubah, termasuk juga dunia pendidikan. Saya, tentu juga Pak Maksi dengan teman-teman guru yang lain, kita semua kaget ketika kita harus memulai suatu model belajar baru di bulan Maret. Tentunya masing-masing sekolah pada waktu itu dengan tidak ada pengalaman sama sekali mencoba untuk bagaimana menyikapi situasi itu. Kami di SMP Negeri 2 juga melaksanakan seperti itu. Kemudian perjalanan selama bulan Maret sampai dengan bulan Juni kemarin, ketika kita menghasilkan rapor untuk semester ganjil, lalu dengan pengalaman itu kami kemudian merancang sejumlah semacam sikap untuk harus kami kerjakan di tahun ajaran yang baru. Pertama-tama saya harus sampaikan bahwa mungkin ini keliru, tetapi hal pertama yang akan kami lakukan di SMP Negeri 2 Larantuka ialah kami melakukan penyederhanaan kurikulum. Penyederhanaan kurikulum. Ini maksudnya begini, Maksi. Kurikulum sekarang yang sedang kita gunakan sekarang, isi kurikulumnya, kontennya adalah sebuah kurikulum normal yang kondisinya normal. normal. Kondisi normal. Betul, menarik ini. Ya. Sementara kurikulum normal ini harus kita jalankan di satu situasi yang tidak normal. Maka akan terjadi semacam gap. Gap ini harus kita jembatani. Untuk itu kami sudah bersepakat bahwa kami akan melakukan penyesuaian kurikulum dengan memperhatikan kondisi waktu yang tersiap. Kalau kita semua ingat teman-teman, waktu efektif pembelajaran di semester ganjil, semester ganjil nanti, waktu efektif, waktunya kalau keseluruhan minggunya 25 minggu, waktu efektifnya itu sekitar 16 minggu. 16 minggu itu kemudian harus bisa menerjemahkan kurikulum normal tadi. Tetapi dengan situasi sekarang kita tidak bisa lagi menghitung waktu efektif kita 16 minggu. Maka kurikulum menurut kami, kurikulum harus disesuaikan dengan waktu ini. Sehingga dinamakan penyederhanaan kurikulum. Penyesuaian kurikulum. Penyesuaian kurikulum, ya. Bagaimana caranya? Kami bersepakat untuk pertama, masing-masing guru mata pelajaran harus melakukan analisis kepada semua indikator pembelajarannya, sehingga indikator-indikator yang tidak esensial pertama harus digusur. Wah, ini mantap ini ya. Harus dikeluarkan, sehingga tertinggal indikator-indikator yang esensial. Iya. Itu forum apa untuk melihat itu? Apakah dikembalikan guru masing-masing atau semacam ada forum yang dibentuk oleh sekolah? Kalau mata pelajaran begitu atau? Pada tingkat kami di sekolah itu forumnya mata pelajaran. Oh, forumnya mata pelajaran. Iya. Lanjut, Pak. Ya. Setelah kita melihat indikatornya, langkah berikutnya kita coba melihat materi pembelajarannya. Luas materi pembelajaran. Bila ada materi pembelajaran yang menurut pertimbangan guru harus dipangkas, maka dipangkas. Harapan kita ialah dengan melakukan penyederhanaan ini, kemudian bisa terakomodir dalam waktu yang tidak pasti ini. Betul, iya.
Itu pertama yang kami lakukan. Saya sendiri secara pribadi belum terlalu yakin apa yang kami buat ini benar, disetujui tidak oleh pengambil kebijakan, tetapi memang situasi ini harus kami ambil. Karena kita semua tahu bahwa dengan 3 bulan kita lewati masa COVID kemarin, banyak guru mengeluh bahwa banyak materi tidak tersampaikan. Betul. Nah, untuk itu langkah ini kami ambil. Itu persiapan gurunya. Kemudian yang kedua, setelah ini kita lakukan, kami sudah sepakat bahwa memasuki tahun ajaran baru, kepala sekolah yang biasanya melakukan supervisi, sasarannya kan biasanya supervisi administrasi. Ya. Apa yang disupervisi? Perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru. Kami sudah sepakat bahwa awal tahun ajaran ini saya tidak lagi melakukan supervisi seperti tahun-tahun kemarin, namun yang saya supervisi itu ialah modul pembelajaran untuk masing-masing teman guru. Mengapa modul? Karena kami sudah sepakat bahwa model pembelajaran yang ingin kami buat nanti di tahun ajaran yang baru ini, kami tetap mengambil model pembelajaran dengan belajar dari rumah, mengingat posisi kita masih dalam posisi zona kuning, sehingga kami dengan belajar dari rumah. Pak Maksi pasti ingat bahwa ketika bulan Maret COVID ini menerpa kita, begitu banyak sekolah dan termasuk kami, kita melakukan pengiriman tugas kepada siswa. Kita kirim tugas. Nah, kita kirim tugas. Lalu kita harapkan siswa bekerja Dan akan mengirimkan kembali. Dalam evaluasi kami berpikir bahwa sangatlah tidak membantu siswa bila kita hanya mengirim tugas. Oleh sebab itu, kami bersepakat bahwa kami mengirim materi ajar yang sudah kami buat dalam bentuk modul. Kita semua pasti tahu bahwa kalau berbicara tentang modul, ada ringkasan materinya, ada contoh pengerjaannya, ada soal-soalnya. Ini yang akan saya supervisi untuk masing-masing teman guru ketika kita masuk dalam ajaran. Sebaran siswanya dari jarak bagaimana bisa digambarkan? Untuk itu saya harus lanjutkan bahwa setelah kita supervisi ini, selanjutnya kami akan melakukan distribusi. Kemana kami distribusi? Sekolah kami SMP Negeri 2 Larantuka secara zona, itu mulai dari Kelurahan Balela, sampai di Desa Mokantarak, Ras, dari Desa Waitiu sampai ke Kawaliwu. Kemudian dari Loloba sampai di Kemie. Itu wilayah zonasinya. Dan kenyataannya bahwa siswa kami memang datang dari tempat-tempat itu. Sehingga untuk pembelajaran ini kami kemudian melakukan lokalisir para siswa. Yang kami lakukan kemudian menghasilkan 10 titik pembelajaran. Ada 10 titik pembelajaran. Ya. Bisa digambarkan tentang ini. Titik pertama itu Kelurahan Balela dan sekitarnya. Kemudian datang Kelurahan Pantai Besar, Lewolere, Waibalun, di Desa Lamawalang, Desa Waitiu, Ras, Oka, Badu, Riang Kemie. Kemudian titik yang ke-11 itu ada di Lewotala, Riang Kotek dan sekitarnya. Sehingga kami kemudian nanti akan mendistribusikan paket-paket pembelajaran tadi ke titik-titik itu. Kemudian tentu pertanyaannya, lalu bagaimana cara belajarnya? Dalam pertemuan kami sebelum liburan kemarin, kami sudah sepakat bahwa pembelajarannya akan kami pertimbangkan. Kalau misalnya dalam perjalanan kita masih tetap dalam posisi
hijau, maka kami akan melakukan kunjungan ke 10 titik itu. Guru-guru akan turun. Guru-guru akan melakukan kunjungan ke 10 titik itu. Iya, iya. Kami 47 belakang guru Pak Maksi. Nah, jadi kami akan turun ke titik-titik itu. Toh kalau misalnya kita masuk ke dalam zona hijau dan kita masuk ke new normal, katakan saja bahwa sekolah sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di sekolah, maka kami akan pertimbangkan. Mungkin secara shift kita masuk untuk pembelajaran tadi. Tapi persiapan ini menurut saya sudah luar biasa sekali. Artinya dari gurunya disiapkan, siswanya disiapkan, lingkungannya juga disiapkan. Nah, lingkungan dalam hal ini penempatan titik-titik tadi. Nah, sejauh ini satuan pendidikan mendapat petunjuk dari atas, itu model seperti apa yang dirasakan selama ini? Berkaitan dengan bagaimana bisa strategi dibangun di satuan pendidikan atau dan sebagainya, itu pengalamannya bagaimana? Ya, saya harus katakan di forum ini bahwa Dinas Pendidikan sebagai bidang teknis dari penyelenggaraan pendidikan ini memang dari waktu ke waktu senantiasa memberikan support untuk sekolah agar sekolah boleh mengambil sikap berdasarkan kondisi sekolah dalam menghadapi situasi ini. Memang secara kabupaten sangat dianjurkan oleh dinas-dinas bahwa harus dilakukan pembelajaran secara daring, online. Namun tentu kita semua harus akui bahwa tidak semua kita, tidak semua sekolah, tidak semua guru, dan yang paling itu tidak semua siswa akan bisa melakukannya secara daring. Iya, betul. Ya. Bahwa secara hierarki dinas melalui sekolah menginstruksikan kepada guru bahwa harus memiliki kompetensi untuk daring, ya oke. Tetapi kita harus tahu bersama bahwa banyak orang tua kita belum mampu untuk menghadirkan sarana seperti HP Android untuk pembelajaran ini. Oleh sebab itu, maka secara teknis dinas menganjurkan agar pembelajaran daring dilakukan. Namun saya berpikir bahwa dengan tidak menaifkan pembelajaran daring itu, namun pembelajaran yang luring ini harus tetap dilaksanakan, kemudian dibantu dengan daring. Betul. Sehingga kami di sekolah mengistilahkan kita tidak daring murni, tetapi kita pakai istilah semi daring. Iya. Misalnya bagaimana semi daring itu? Misalnya begini Pak Maksi, ketika kami kirimkan modul ini, setelah terkirim kepada anak-anak, perlu diketahui bahwa posisi kami di sekolah, setiap guru mata pelajaran sudah membentuk grup-grup di dunia maya ini. Ada grup Messenger, ada grup WA. Grup-grup ini yang kita pakai sebagai sarana untuk memberikan penjelasan tambahan dan informasi balik dari siswa atas modul tadi. Maka ini namakan semi daring. Semi daring tadi. Itu di sekolah kami namanya semi daring. Menarik karena di setiap cara yang diambil ada penamaan-penamaan. Ya. Iya. Sehingga siswa setelah membaca modul dia ada ruang berkomunikasi melalui ruang tadi. Dan ini kami tidak bisa katakan daring. Iya. Ya ini kita anggap kami semi daring. Sehingga walaupun mungkin secara nasional dihimbau, kemudian secara kabupaten juga oleh Pak Hadi sangat diharapkan kita melaksanakan secara daring, tapi sekolah kami menyikapinya seperti itu. Teman-teman, saat ini sedang berlangsung dialog saya dengan Kepala SMP Negeri 2 Larantuka. Beliau menggambarkan bagaimana strategi yang dibentuk di sekolah mereka menghadapi pembelajaran di tengah pandemi. Yang pertama, mereka membangun kesepahaman berkaitan dengan saat ini kita tidak sedang berada dalam sebuah kondisi normal. Maka kurikulum yang digunakan pun harus disesuaikan. Maka mereka melakukan yang pertama, ada penyederhanaan kurikulum. Lalu yang kedua, guru juga dituntut untuk menyiapkan modul yang berisi pembelajaran yang nanti akan didistribusikan ke siswa. Di lingkungan pembelajaran juga mereka siapkan berkaitan dengan sebaran siswanya. Mereka menyiapkan ada 11 titik pembelajaran
yang mana modul-modul akan didistribusikan dan guru juga akan melakukan pendampingan. Mereka bukan berarti menolak pembelajaran daring atau pembelajaran online, tetapi mereka juga menggunakan, tapi tidak penuh. Dan itu mereka sebut dengan semi daring. Hai, menarik. Baik Pak Kepala, mungkin saya berikan kesempatan bisa menyampaikan harapan. Ini tadi disampaikan dari SMP 2 punya, tapi saya melihat dari bagaimana strategi yang dibangun ini dari kacamata Pak Kepala sendiri, kira-kira harapan secara umum menggerakkan kepada semua kita untuk bekerja sama dalam membentuk iklim pembelajaran di tengah COVID-19 ini bagaimana? Saya beri kesempatan. Terima kasih Pak Maksi. Saya minta maaf kalau harapan saya pertama ini untuk Dinas PKO. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kurikulum ini harus disesuaikan dengan situasi. Ya, kita sama-sama sosialisasikan. Ya. Saya termasuk juga ini menarik. Menarik, dan saya sudah ikuti beberapa terobosan-terobosan ini tapi belum menemukan yang tentang ini. Nah, sehingga kita punya tugas sama-sama juga untuk menginformasikan lanjut berkaitan ini. Lanjut. Jadi karena kita lakukan penyederhanaan, baiklah kalau penyederhanaan ini kita lakukan pada tingkat kabupaten. Betul. Sehingga kurikulum di semua Ada sekolah keunikan di kabupaten kita. Sebab apa Pak Maksi? Sebab pada waktu nanti kalau semester berikut atau ketika anak-anak sekarang yang berada di kelas 9, kalau harus ada ujian sekolah yang materinya disusun di tingkat kabupaten, maka tentunya akan terjadi beda-beda cakupan materi kalau masing-masing sekolah melakukan penyederhanaan. Pak Kepala ini cocok jadi pengawas sekolah ini. Oke, lanjut ya. Sehingga saya sarankan pertama kepada para pengambil kebijakan di Dinas PKO, baiklah kalau misalnya kita berpikir tentang ini, mari kita lakukan penyederhanaan ini untuk menanggapi waktu yang tidak normal ini, sehingga ini menjadi satu ciri khas atau paling tidak itu menjadi milik kabupaten. Tapi Pak Kepala rela ya kalau ini menjadi milik kabupaten dan kita bisa sama-sama sosialisasikan? Saya harap demikian karena bagaimanapun juga kita bekerja untuk ke wilayah kita. Iya. Memang kita juga berusaha untuk mulai menyampaikan di sekolah kita. Saya termasuk juga mungkin nanti akan sharing dengan teman-teman. Oh, ini loh hal baik yang digunakan oleh SMP Negeri 2 Larantuka. Masih ada yang bisa dilanjutkan? Lalu yang berikutnya, dengan pembelajaran seperti ini, saya ingin menyampaikan kepada para orang tua wali murid ya. Iya. Pembelajaran sekarang dengan COVID ini, sebenarnya salah satu hal positif dari COVID ini ialah COVID ini mendorong kita semua yang selama ini menyebut diri sebagai stakeholder itu pendidikan, sekarang saatnya kita tunjukkan. Jadi orang tua yang termasuk dalam stakeholder itu, yang perannya selama ini mungkin hanya sebatas menyiapkan sedikit suntikan dana untuk komite, sekarang orang tua mengambil peran yang sangat besar. Karena waktu anak ada di rumah dan tugas orang tua sebagai pendidik utama itu sekarang harus orang tua tunjukkan. Oleh sebab itu maka ruang komunikasi antara orang tua dan sekolah ini menjadi yang sangat utama. Sebaik apapun rencana yang dilakukan oleh sebuah sekolah, kalau ruang komunikasinya tertutup, maka tidak akan mungkin terjadi. Pak Maksi bayangkan saja, kalau kita kirim modul ini, kemudian orang tua tidak tahu bahwa ada modul di tangan anak-anak, bayangkan saja. Nah, sehingga kami juga sudah sepakat bahwa kami punya modul ini mungkin nanti tidak dikirim ke anak. Hari pertama masuk sekolah, kami akan undang menurut tingkatan kelas. Mungkin hari ini kelas 7, besok kelas 8, dan lusa kelas 9. Kita undang orang tuanya. Iya. Jadi modul dengan buku paket sekolah yang kita sudah siapkan, kan sekarang rasio 1:1 Pak Maksi ya buku ini. Jadi sudah sangat mudah. Sudah sangat mudah. 10 mata pelajaran, masing-masing anak dapat 10 buku dengan modul tadi kita berikan kepada orang tua.
Nah, karena kita berikan kepada orang tua, maka Otomatis, saya mengimbau orang tua semua, mari tugas utama kita sebagai pendidik pertama untuk anak-anak kita, mari kita jalankan, kita tunjukkan di masa COVID ini. Wah, luar biasa. Baik, selamat sore untuk kita semua. Sampai pada ujung acara kita pada sore hari ini, dialog dengan Kepala SMP Negeri 2 Larantuka berkaitan dengan bagaimana membangun iklim belajar di tengah pandemi. Di akhir acara ini, Pak Kepala, saya tadi baru dapat kiriman buku ini. Ini buku kami beberapa penulis menulis tentang refleksi di tengah corona. Nah, kita buka sama-sama. Kalau misalnya ada beberapa buah, saya bisa hadiahkan untuk Pak Kepala Sekolah 1. Surprise ini. Iya, iya. Ya, ini baru saja tiba tadi sore ini. Penerbitnya Guru Menulis. Ya, ada himpunan dari beberapa guru-guru se-Indonesia. Untuk Flores Timur ada beberapa penulis juga. Ada Pak Sylvester Witin di SMA Negeri 1 Larantuka, Pak Hieronymus di Rektor IKTR, dosen di IKTR. Itu yang saya sempat. Iya, kepala ini. Oh, ada beberapa. Nah, ada 2. Nah, berarti Pak Kepala punya 1 ya. Nah, menyukat kesemenjanan kita di pandemi COVID ini. Saya bisa serahkan menjadi penutup dari acara diskusi kita sore ini. Oke, Pak Kepala. Iya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Maksi Ya. untuk bukunya. Oke, ya. Terima kasih. Oke. Demikian teman-teman, rekan-rekan sekalian, diskusi kita pada sore hari ini dengan Pak Kepala SMP Negeri 2 Larantuka. Kami menyampaikan terima kasih banyak. Salam hormat untuk keluarga besar SMP Negeri 2 Larantuka. Semua ide, inspirasi dan gagasan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk Flores Timur, untuk NTT, untuk Nusantara. Oke, terima kasih.